Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bila kita berbicara mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, harus ada pergeseran paradigma yang harus dirubah dari sebuah perpustakaan. Di mana perpustakaan dulunya hanya menjadi gudang buku, kini bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Perpustakaan harus bisa bertransformasi sehingga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mengubah tingkat kualitas hidupnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan. Informasi dan pengetahuan juga wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Dan itulah pergeseran fungsi dari perpustakaan yang terjadi saat ini. Catatan Bang Eki hari ini ingin mengajak pemirsa siak televisi dimanapun Anda berada untuk mengetahui lebih jauh sejauh apa dampak dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, kemudian bagaimana masyarakat kita mendapatkan program inklusi sosial ini, dan apakah mereka sepenuhnya sudah mengetahui mengenai program dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk itu di catatan Bang Eki hari ini, Bang Eki telah mengundang Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, Bapak Arifin. Selamat datang Bapak. Dan nanti juga di segmen yang kedua, saya akan mengundang Ibu Sulis dari Pusat Kegiatan Masyarakat Perpustakaan Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya, dan Ibu Rasika, juga peserta kegiatan pembinaan masyarakat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Siak. Saya mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp 082171116858 dengan format nama, spasi asal, spasi pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini, dampak transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terhadap masyarakat. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di komentar Facebook atau link live streaming YouTube channel di Siak Televisi. Baiklah saudara, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Arifin, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. Sudah berapa tahun sih Pak sebenarnya program perpustakaan berbasis inklusi ini digulirkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2018, itu tepatnya pada bulan Oktober. Di situ dilakukan sosialisasi dan pelaksanaannya langsung pada tahun 2019 ini dan juga tahun 2020 ini. Karena masa pandemi ini, maka kegiatan ini kan tidak bisa berkumpul, sehingga kita memulai daring, istilahnya WA dan sebagainya. Nah, sejak program ini digulirkan berarti sudah masuki 2 tahun ya Pak ya. Bagaimana animo dari masyarakat kita memanfaatkan program ini untuk meningkatkan aktivitas mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka? Ya. Dalam hal untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, tentunya masyarakat ini harus tahu dulu bahwasanya dasar hukum daripada masyarakat harus mendapat pelayanan ini adalah Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan layanan perpustakaan. Kedua, masyarakat yang terisolir atau terbelakang ini mendapatkan layanan perpustakaan yang khusus. Begitu juga mengenai masyarakat yang cacat ataupun emosionalnya, intelektual mentalnya, emosionalnya, dan itu tentunya harus disesuaikan dengan keterbatasan pada fisik mereka untuk kita layani perpustakaan ini. Dan tentunya masyarakat saat ini animonya cukup besar sekali, terutama sejak tahun 2019 ini kita telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk para masyarakat di perpustakaan daerah terlebih dahulu, sehingga perpustakaan daerah ini baik itu pelatihan, baik itu keterampilan, baik itu merupakan suatu apresiasi ataupun untuk mengembangkan diri di perpustakaan itu, baik itu mengenai lomba-lomba dan sebagainya. Ini semua kita buat suatu kegiatan di perpustakaan daerah. Dan juga tahun ini kita telah melakukan sosialisasi terhadap pustaka yang ada di kampung, agar mereka membuat untuk inklusi sosial tersebut kepada masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Oke, artinya sosialisasi sudah berjalan, sudah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang dari Dinas Perpustakaan sendiri, apa yang difasilitasi untuk masyarakat ini Pak, untuk mendapatkan program inklusi sosial ini? Ya, pertama kita ingin melakukan pengembangan perpustakaan terlebih dahulu di kampung-kampung. Di sini kita telah di kampung-kampung itu sudah ada bangunan gedung ya. Gedung itu sebanyak 7 gedung, dan ada beberapa gedung ini merupakan pinjaman daripada desa,
Dan ini pula kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pengelola pustakanya. Agar supaya nanti kegiatan inklusi sosial ini dapat diterapkan di masing-masing kampung tersebut. Sehingga bukan saja kegiatan dilaksanakan di pustaka daerah, tapi di kampung-kampung juga harus dilaksanakan. Jadi kita melalui komitmen pemerintah daerah, maka surat menyurat telah kita tayangkan kepada desa dan kecamatan agar di dalam dana DAD atau dana desa tersebut agar dianggarkan untuk desa, pustaka desa tersebut, sehingga nanti pengelola desa itu dapat membuat suatu kegiatan untuk masyarakat yang ada di desa itu, karena mereka untuk datang ke pustaka daerah kan jauh setelah geografisnya, sehingga masing-masing daerah atau masing-masing kampung itu dapat membuat kegiatan tersebut. Tidak mudah sebenarnya Pak untuk membangkitkan minat baca masyarakat kita. Ini kan sebuah tantangan ini. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan untuk menjawab tantangan ini? Ya, di perpustakaan pertama kita harus meningkatkan layanan terlebih dahulu. Ya, layanan perpustakaan itu baik mengenai koleksi bukunya, buku-buku yang akan dibaca oleh masyarakat. Tentunya kita apa yang diinstruksikan oleh Pustaka Nasional kita terapkan di daerah. Oleh karena itu kita ini kan waktu tahun 2019 ini kita mendapat penghargaan ya dari nasional, Pustaka Nasional bahwa pelaksanaan inklusi terbaik lah tingkat nasional. Sehingga kita akan menerapkan di pustaka kampung yang ada di Kabupaten Siak ini. Jadi strategi kita bagaimana kita mendesain ya, mendesain daripada pustakaan itu agar bisa dibuat suatu kegiatan ya, merupakan suatu rumah kedua daripada masyarakat. Supaya masyarakat bisa membaca, bisa membuat suatu kegiatan di sana, bisa diskusi, dan apa adanya. Karena masyarakat sudah ada dasar hukum tadi, Undang-Undang 43 tahun 2007 tadi mengenai hak mereka untuk mendapatkan layanan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut. Nah sekarang begini Pak, ketika program inklusi sosial ini sudah dijalankan, ini kan ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan pelatihan gitu, yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan sendiri seperti apa pembinaan, pelatihan dan keterampilan ini Pak? Oh iya, ya kami pertama kita siapkan istilahnya layanan ya, layanan baik itu internetnya sebagainya, dan juga di bidang-bidang kami sudah membuat suatu program ya, program tentang pelatihan, anyaman, tentang kegiatan untuk kegiatan memasak, dan juga secara kerjasama dengan OPD-OPD terkait agar membuat suatu kegiatan di perpustakaan tersebut, sehingga nanti kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dimengerti oleh masyarakat, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nanti dapat mendapatkan hasil daripada bacaan tersebut, sehingga menerapkan dalam ekonomi mereka. Nah, ketika masyarakat datang ke perpustakaan, mereka membaca, kemudian mereka mengikuti kegiatan pelatihan, tingkat animo kunjungan masyarakat kita ke perpustakaan dengan program inklusi ini meningkatkah atau gimana Pak? Iya, karena ini baru 2 tahun, kita baru melakukan sosialisasi, tentunya animo masyarakat dalam membaca ini kan memang di dalam data kami meningkat, kunjungan mereka di pustaka. Tapi dalam inklusi sosial ini tentu ada kebatasannya, sehingga kita perlu untuk meningkatkan inklusi sosial ini ke kampung-kampung. Jadi kita pada tahun 2019 kemarin kita sudah membuat satu program untuk melakukan sosialisasi ke kampung-kampung. Namun karena pandemi, maka tahun 2020 ini kita tidak dapat melaksanakannya, sehingga mungkin kita akan terapkan di tahun 2022. Satu. Baik, Pak Arifin dan pemirsa, hari ini tanggal 14 September juga ditetapkan sebagai Hari Kunjungan Perpustakaan. Nah, nanti kita juga akan bincang-bincang lagi mengenai inklusi sosial dari perpustakaan ini. Tetaplah bersama saya di catatan Bang Egi. Boleh kita mengamal-ngamal ini Bu? Boleh dah. Kita kan dah masuk zaman new normal. Apa new normal tuh?
new normal tuh kita kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Oh, kali itu bawa aku tuh. Nah, ini ya. Kami pelaku UMKM berharap dengan new normal dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Semangat rekan-rekan UMKM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wan Said, tokoh masyarakat Kabupaten Siak, menghimbau kita semua, marilah kita menggunakan produk UMKM Kabupaten Siak dengan menerapkan new normal sesuai dengan protokol COVID-19. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Al-Fedri MSI, Bupati Siak, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, tidak panik dan tetap waspada dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Dan kami himbau kepada semuanya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker bila keluar rumah, tetap jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan Kabupaten Siak terlepas dari pandemi virus corona 19 ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, masih di catatan Bang Eki, dan tadi seperti di awal saya sudah menyampaikan kita akan ada beberapa orang narasumber. Selain dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak Pak Arifin, kita sudah kedatangan Ibu Sulis dari Pusat Kegiatan Masyarakat Perpustakaan Kampung Lansat Permai, Kecamatan Bungaraya. Selamat datang Ibu. Kemudian Ibu Rasika, peserta kegiatan pemindahan masyarakat di Perpustakaan Daerah. Selamat datang. Ini MUA ya. Oke, baik. Sebelum saya ke Bu Sulis dan Ibu Rasika, Pak Kadis, sejauh pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, dampak yang sudah bisa dievaluasi oleh Dinas Perpustakaan sendiri apa Pak kepada masyarakat? Pertama, kita mengevaluasi bahwasanya sejak kita mengadakan pelatihan yang ada di pustaka daerah, di mana masyarakat mengikuti pelatihan tersebut yang kita adakan, dan mana salah satu yang hadir pada hari ini ya, Rasika, itu akibat daripada pelatihan yang ada di pustaka daerah yang kita kerjasama dengan apa namanya Boti Plus Makeup ya. Jadi mereka mendapat pelatihan, dapat ilmu,
Jadi mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Mungkin Bapak bisa tanya dengan bersangkutan. Dan juga bagaimana pustaka kampung yang melaksanakan inklusi sosial tersebut, terutama Ibu Sulis ya, mereka sudah memanfaatkan produk-produk yang ada di desa mereka atau di kampung mereka mengenai kebun, cabai, mereka olah dan mendapat ilmunya dari Undri yang Bu ya, dari mahasiswa Undri. Mereka mendapat informasi dari pembimbing mereka dan mereka buat produk-produk tersebut. Mungkin Pak Egi dapat juga untuk bertanya kepada mereka tersebut. Dan ini semua kita mensukseskan daripada kebijakan daripada pemerintah Kabupaten Siak, di mana kita merupakan membuat Kabupaten Siak cerdas ya. Bagaimana masyarakat Siak ini mempunyai suatu kualitas ilmu ya, jangan sampai diberi oleh orang lain. Yang kedua, kita membuat kampung yang mandiri, kampung yang bisa untuk menyelenggarakan kampung sendiri dengan biaya sendiri. Di mana satu contoh di Jawa Tengah itu, ada Jawa Timur, itu ada desa yang bisa membeli mobil Alphard untuk kepala desanya operasionalnya, dan juga ibu PKK-nya mobil-mobil Vario dan sebagainya itu untuk operasional mereka. Ini semua dari hasil produk-produk daripada desa tersebut dan buat inovasi sehingga mendapat pendapatan bagi daerah, bagi desa tersebut untuk membiayai tersebut. Dan juga kita saat ini kan program Bupati itu adalah kampung yang inovasi. Dengan membaca di perpustakaan, dengan membaca literasi, maka masyarakat bisa membuat suatu inovasi di masing-masing kampung mereka dengan bahan-bahan daripada pustaka tersebut. Itu aja. Baik. Nah ini saya mau tanya ke Bu Sulis dan Ibu Rasika. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mita di Siak, bagaimana masyarakat tingkat desa bisa mengikuti workshop di perpustakaan. Nah, Bu Sulis ya. Nah, Bu Sulis awalnya mendapatkan informasi mengenai program inklusi ini dari mana? Kebetulan ibu-ibu PKK itu yang memberitahu kepada warganya kan untuk mengikuti kegiatan di perpustakaan tersebut. Oke, berarti dari informasi dari kegiatan PKK. Nah, kalau Ibu Rasika? Kalau saya kebetulan sebelum mengikuti BT Class, mengikuti English Class juga di perpustakaan. Oke. Dan di situ ketika perkenalan saya berjumpa dengan Nita dan di situ ditanya hobinya apa gitu kan. Kebetulan saya hobi di bidang makeup dan belum memberanikan diri untuk terjun ke situ, hanya bisa mencoret muka sendiri. Nah akhirnya Mus Nita bilang, oh mau nggak ikut beauty class, kebetulan beberapa bulan lagi mau diadakan di perpustakaan gitu. Ya udah, saya bilang mau, saya bilang gitu, karena itu hobi saya dan ingin juga menambah ilmu apa yang belum saya pelajari. Oke, berarti memang informasinya didapat langsung dari perpustakaan ya Pak ya. Nah untuk pelatihan sendiri di pustaka apa aja Pak yang ada Pak? Apa? Perpustakaan yang di pelatihan-pelatihan yang di perpustakaan. Itu banyak sekali. Pertama pelatihan-pelatihan memasak ya. Dan juga pelatihan menganyam. Pelatihan-pelatihan dalam arti istilahnya pendamping daripada OPD yang akan membuat misalnya masakan ikan dari dinas perikanan, dan juga kita lakukan pelatihan dan bahasa Indonesia itu dari Pokom yang dari dari provinsi juga datang, dan juga dari pemberdayaan perempuan dalam hal mengenai kesehatan masyarakat menggunakan alat kontrasepsi. Jadi ini semuanya banyak sekali. Baik. Nah, Bu Sulis sendiri kegiatan yang diikuti pelatihan apa Ibu? Pelatihan pembuatan saus cabai. Saus cabai. Nah ini pelatihannya dari perpustakaan daerah atau dari perpustakaan kampung? Perpustakaan kampung, kebetulan dari perpustakaan tersebut didampingi oleh tim dari Undri. Oh ada tim pendampingannya. Nah setelah mengikuti pelatihan pembuatan saus ini, saya juga udah lihat ini. Boleh saya ini dulu? Oke. Saus cabai lapar. Ekstra pedas isinya 240 ml. Ini berapa harganya? 15.000. 15.000. Nah, pemirsa, ini salah satu hasil nyata dari kegiatan inklusi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari kegiatan perpustakaan kampung Desa Langsat Permai, Kecamatan Bunga Raya. Nah, ini bisa diperoleh di mana saja ini? Maksudnya gimana? Bisa didapat di mana saja? Sudah dijual kemana saja nih produknya? Untuk selama pandemi ini kan kita masih dalam proses kan, jadi cuma dijual secara online. Kebetulan kalau ada yang memesan baru dibuatkan seperti itu. Karena kan ini masih tanpa pengawet, jadi nggak bisa bertahan lama. Berapa hari tahannya? Seminggu mungkin kalau ditaruh kulkas ya. Kita mau pakai itu Rosella sebagai pengawet alaminya.
Berarti tanpa pengawet, pengawet alami yang dipakai. Oke. Nah, setelah mengikuti pelatihan pembuatan saus ini, secara kesejahteraan, secara ekonomi, bagaimana yang dirasakan oleh Ibu Sulis? Ya, alhamdulillah, meskipun belum banyak kan, tapi ya untuk usaha sampingan bisa gitu kan, untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Menjanjikan? Ya, untuk saat ini kan lagi saya kembangkan kan dalam bentuk pizza, jadi alhamdulillah kalau dalam bentuk pizza lumayan lah seperti itu. Oke, berarti mesti ada inovasi ya Pak ya? Iya, inovasi. Mesti ada inovasi. Jadi dasarnya sudah dapat, dikembangkan lagi. Berarti memang kreativitas dan inovasi dari peserta, dari masyarakat kita yang memang dituntut untuk meningkatkan hasil dari inklusi sosial ini. Nah, Ibu Rasika sendiri bagaimana? Awalnya tadi katanya hanya berani buat nyoret-nyoret muka sendiri. Udah banyak nih sekarang kliennya? Sudah banyak? Kalau untuk masa pandemi ini kan kebetulan saya masih junior, dikatakan junior, masih pemula dan mungkin masih kalah sama senior yang di atas. Tapi saya untuk sampingan, alhamdulillah saya juga punya hobi di bidang lukis, jasa henna. Tertutupi dengan yang itu, dengan henna itu saya kembangkan. Berarti tetap melakukan inovasi-inovasi. Nah, setelah mengikuti pelatihan beauty class, kemudian sebelumnya pelatihan bahasa Inggris, dampak yang dirasakan pada diri sendiri apa, Bu? Alhamdulillah untuk dampak yang saya rasakan bisa membantu perekonomian keluarga yang biasanya uang jajan mah minta, pak minta. Alhamdulillah sekarang saya bisa menghasilkan sendiri untuk beli-beli ini itu, bisa beli pakai uang saya sendiri. Dan kebetulan kalau ada lebih pun saya memberi ke keluarga, tak lupa juga memberi ke orang tua juga. Ini hal yang positif sekali nih Pak Kadis ya, dari kegiatan di perpustakaan kampung, kemudian pelatihan-pelatihan yang di perpustakaan daerah. Nah, ke depan ini seperti apa? Akan ditingkatkan lagi seperti apa ini? Ini kan udah dua contoh nyata nih. Bagaimana masyarakat kita sebenarnya bisa menangkap peluang ini Pak Kadis? Ya, pertama bagi yang sudah membuat produksi ini ya, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan UMKM juga, bagaimana produksi yang ini bisa kita tingkatkan mutunya. Pertama dalam hal alat ya, peralatannya. Ini menggunakan peralatan yang cukup sederhana, cuman kan ada alat yang teknologinya yang agak bagus sedikit, sehingga nanti kan ini mau tak mau kan ini hasil kebun cabai ini kan selain tak tahan lama nih, sehingga mereka daripada nanti tak terjual maka dibuatkanlah produksi ini. Dia ada inovasi yang lebih kan. Nah, sekarang kan embrionya ini kan sudah ada nih Pak. Di embrio dari pembuatan saus, kemudian peserta-peserta dari beauty class gitu. Sinergitas dengan instansi lain seperti apa Pak yang dilakukan oleh perpustakaan daerah? Karena seperti ini kan ini kita butuh teknologi tepat guna juga nih untuk produk-produk seperti ini gitu. Ini bagaimana perpustakaan menangkap peluang ini dengan kerjasama dengan dinas-dinas lain? Ya, pertama tadi kan kita lihat nih bahwasanya ibu ini kan sudah mempunyai niat untuk membuat satu produksi. Jadi karena dia terbatas ilmunya tentang teknologi dan juga modal, kita akan memfasilitasikan ke UMKM ataupun ke Dinas Perindustrian bagaimana caranya pendampingan terhadap ibu ini nanti ke depan. Dan juga dengan adanya produksi ini kita akan sosialisasikan juga ke pustaka yang ada di kampung-kampung yang lain Pak itu. Nah, sekarang Bu Sulis nih. Selain dari produk saus ini, ada nggak rencana pengembangan lain dari kegiatan di perpustakaan kampungnya? Rencana ada. Kebetulan kan di Desa Langsung Permai cabai kan melimpah. Apalagi kalau panen raya tiba kan, kadang harga kan turun. Jadi pandai-pandailah kita bagaimana untuk menambah nilai cabai tersebut. Salah satunya itu tadi bikin saus, kebetulan akan dikembangkan lagi menjadi bubuk cabai seperti itu kan. Kebetulan permintaan mungkin dari sini kurang ya, jadi kita harus mencari pemasaran yang lebih tepat seperti itu. Nah untuk bisa berinovasi, bisa mencari peluang pasar yang lebih luas lagi, tentu memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Seberapa sering membaca buku? Kebetulan anak saya kan sekolah TK kan di situ, jadi kalau lagi nunggu saya mampir ke perpustakaan, kan berdekatan sekali itu kan. Seperti itu. Sama nunggu anak sambil membaca buku seperti itu. Di diri Ibu sendiri, kemudian di keluarga sendiri, bagaimana sih perubahan setelah mengenal program inklusi berbasis sosial ini? Ya, alhamdulillah banyak pengetahuan sih Pak.
dari bagaimana pentingnya kita membaca buku tersebut kan, bisa membawa dampak lah dalam kehidupan kita, ya, dari segi ekonomi, dari segi pengetahuan dan skill. Ya, Bu Rasika sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri, ya mungkin dengan juga menambah ilmu, dengan saya mengolah terus ilmu yang saya dapat, dan kebetulan saya juga pengen saya kan juga tinggal di kampung. Dan Bu Rasika dari mana? Saya Palu. Oh, dari Palu, dari Mempura. Oke. Dan kemudian perpustakaan di kampung saya juga kurang berkembang. Saya juga pengen mengajak teman-teman yang ada di situ untuk belajar kita ke perpustakaan, atau saya juga pengen membuka pelatihan juga di situ untuk walaupun sedikit ilmu yang saya dapat seenggaknya bisa berbagi. Oke. Nah, sekarang setelah mengenal program perpustakaan berbasis inklusi sosial, bagaimana Bu Rasika maupun Bu Sulis sendiri mengajak masyarakat sekitar untuk ikut di program ini? Karena kan majunya pengen maju bersama ya Pak Kadis ya, bukan maju sendiri-sendiri. Kebetulan kan ibu-ibu daya minatnya untuk ke perpustakaan kan sedikit. Jadi dari mengajaknya itu harus ada melalui pelatihan seperti itu kan. Kalau kita nyuri ibu, ayo Bu kita ke perpustakaan cuma baca buku tuh kayaknya susah kan. Harus ada hal yang menarik di situ. Jadi salah satunya mengadakan pelatihan. Jadi ibu tuh semangat gitu loh. Oke. Ini tantangan juga ya Pak Kadis ya. Ini sekarang kita sudah punya lokomotif yang bisa bergerak, sudah ada bukti nyata. Tapi nanti saya ingin tanya lagi ke Pak Kadis sebenarnya bagaimana mensinergikan program-program di perpustakaan dengan kawan-kawan yang sudah mengikuti pelatihan ini. Tetaplah di catatan Bang Eki. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri.
Bu. Ya Pak. Kalau belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viral kan ini. Apa benar Ustaz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Warung wanita kerudung. Warung memiliki jak berbagai model pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjak_Indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Ya, saudara, masih di catatan Bang Eki bersama Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, Ibu Rasika dan Ibu Sulis. Baik Pak Arifin, ini ada satu pertanyaan Pak dari Rika di Mempura. Perpustakaan berbasis inklusi sosial, bagaimana pihak perpustakaan melakukan pendampingan bagi orang-orang secara ekonomi, sosial dan edukasi untuk mencapai tujuannya? Ya, pertama strategi kita begini. Karena masing-masing kampung ini jaraknya jauh dari pustakaan daerah. Jadi kita bagaimana melakukan pengembangan pustakaan yang ada di kampung-kampung tersebut dengan mencukupi daripada bahan-bahan daripada pustaka tersebut yang ada di desa. Dan juga sehingga nanti desa-desa itu kita lakukan pendampingan, terutama pengelola-pengelola ini kita lakukan pelatihan terlebih dahulu agar supaya nanti dapat ke depan untuk membuat suatu program bekerjasama dengan desa. Karena pustakaan ini tanpa adanya dukungan desa mereka tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu desa-desa yang ada ataupun kampung-kampung yang ada di masing-masing kampung tersebut tentunya harus bersinergi dengan kepala desanya untuk membuat suatu proposal kegiatan-kegiatan mau pelatihan mau keterampilan apalagi saat ini kita akan membuat suatu kampung literasi. Di setiap kegiatan yang ada di desa itu harus berfokus kepada pustakaan, sehingga nanti pustakaan itu nanti menjadi sebagai dokumen dan berarti sumber bacaan untuk meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat tersebut. Oke, baik. Nah, saudara, saat ini Ibu Rasika juga sedang unjuk kebolehan ya dalam proses beauty. Ini untuk makeup apa ini, Bu Rasika? Oke, untuk kebutuhan kantor ya. Jadi makeupnya flawless ya Bu ya. Oke, ini salah satu
hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan tentu saja ini berujung pada meningkatnya kesejahteraan. Ya, ini bukti nyata yang sudah didapat oleh masyarakat kita sebagai salah satu peserta perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kelas beauty. Nah, tadi juga Bu Sulis dari Pustaka Kampung ya Bu, pembuatan saus cabai. Nah, Pak Kadis, ini ada pertanyaan dari Pak Suyadi, masyarakat Langsat Permai. Bagaimana caranya saya bisa mengikuti ataupun bisa bekerja sama di kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan? Ya, pertama datang aja pustaka. Itu yang pasti ya Pak ya, datang ke pustaka. Sebagai perpustakaan pengunjung ya. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan para bidang-bidang yang ada di pustaka dan pelayan pustaka untuk menanyakan program apa yang ada dan juga apa yang harus kita buat di sana. Kalau tadi bertanya bagaimana pula kan itu. Betul. Nah, itu aja. Oke. Nah, ini berhubung Pak Suyadi dari Langsat Permai, mungkin bisa menghubungi Bu Sulis ya. Iya. Karena masyarakatnya juga nih sama-sama dari Langsat Permai. Baik, Bu Sulis. Iya. Tadi Berangan punya keinginan dan cita-cita untuk mengembangkan lagi produk-produk dengan bahan dasar cabai ini. Nah, ke depan harapan apa sih Bu? Harapannya ya ingin mendirikan pabrik lah tentunya. Langsung punya pabrik Iyalah. sendiri, wah luar biasa ini. Biar bisa produksi skala besar kan. Kendalanya sekarang apa? Kendalanya di penjualan sekarang Pak. Penjualan. Iya. Karena orang kan menilai saus yang kita jual tuh terlalu mahal. Cuma saus kita lebih sehat seperti itu. Tanpa pengawet, tanpa pewarna. Jadi ya wajar saja kan kalau dijual seperti itu. Perbandingannya mereka perbandingkan dengan yang merek dagang yang di warung-warung itu. Kan lebih murah. Nah, kalau untuk bahan baku mungkin nggak masalah ya, karena memang sentra produksinya di sana. Iya betul. Oke. Nah, kemudian ini untuk peralatan-peralatan seperti apa? Peralatan kami masih pakai peralatan rumah tangga yang sederhana itulah, belum punya alat tersendiri. Jadi ini cabainya diulek sendiri atau gimana di dengan blender mesin? kan? Oh, Biasanya kalau ada alatnya, bijinya bisa misal sendiri. Jadi masih disaring pakai saringan. Berarti ini masih lah, Pak. manual. Iya, masih manual. Oke, ini tantangan juga ya Pak Kadis ya. Jadi kalau produksi cabai ini, kami kan ada koperasi nih. Baru dibentuk. Koperasi ini merupakan hasil inklusi sosial juga. Untuk menambah penghasilan pendapat daripada ASN yang ada di pustaka daerah. Jadi mereka menjual produk-produk yang ada di ibu-ibu ini nanti bisa secara online dan nanti kan tidak istilahnya kan kualitasnya dapat tidak tahan lama katanya tadi kan gitu. Mungkin sebagai contoh aja nanti mereka akan sampai ke koperasi. Koperasi ini ada yang membeli nanti mau tak mau nanti dihubungi ibu ini untuk dibuat. Nah itu pakai jeda waktunya lah kayak gitu kan. Nah ini kalau ada saudara kita atau pemirsa Siak Televisi yang mau dapatkan saus cabai ini kemana nih harus pergi Bu Sulis? Harus ke Langsat Permai. Langsat Permai. Di Koperasi Perpustakaan Daerah ada? Nanti Iya nanti bisa di apa? Ada nomor telepon yang bisa dibagikan? Ada. Berapa nomor ya? 0822. Oke, 0822 7672 3164. 3164. Nah, baik pemirsa kita yang mau nih saus cabai sehat tanpa bahan pengawet bisa langsung menghubungi Bu Sulis di 0822 7672 3164. Dan Anda yang berminat pula untuk mendapatkan goresan cantik dari Bu Rasika, nomor teleponnya berapa Ibu Rasika? 0852 7495 7495 7471. Nah ini lembut sekali suaranya nih. Ya. Baik. Nah Anda yang butuh juga nih untuk bisa tampil lebih cantik, tidak terburu waktu untuk makeup sendiri, bisa kontak Ibu Rasika di 0852 7495 7471. Atau jika Anda tidak sempat mencatat nomor telepon ini, silakan hubungi rekan-rekan kami yang ada di Perpustakaan Daerah yang nantinya akan membantu saudara untuk mendapatkan layanan dari Ibu Sulis maupun Ibu Rasika. Nah, Pak Kadis, ini kita sudah berada di penghujung catatan Bang Eki. Melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sulis, Ibu Rasika, bagaimana sih Pak rancangan ke depan yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah? Ya, rancangan ke depan itu kami ingin meningkatkan lebih lagi ya. Pelatihan-pelatihan lebih banyak lagi dan juga kunjungan-kunjungan masyarakat harus ditingkatkan lagi. Dan juga kita saat ini sedang membuat desain ya. Desain perpustakaan itu agar supaya nanti ada tempat-tempat pelatihan-pelatihan, tempat-tempat tenaga kerja dan sebagainya. Jadi perpustakaan itu merupakan rumah kedua daripada masyarakat.
Ya di situ masyarakat boleh saja untuk berekspresi kan gitu kan, dan juga berkegiatan. Ya, hubungi aja di bidang pustaka untuk menggunakan peralatan yang ada di sana. Dan juga kami berharap kepada seluruh masyarakat yang mempunyai suatu keterampilan, keahlian, dan juga hasil produksinya bisa nanti disampaikan kepada kami untuk menjualnya dengan melalui koperasi yang ada pada kami tersebut. Sehingga nanti kan untuk meningkatkan secara online kita sebarkan. Karena kadang masyarakat kan tidak, misalnya masing-masing desa itu mungkin tidak internet ya, nggak ada apanya, mereka bisa beli pustaka untuk melakukan penjualan daripada produk-produk yang ada masyarakat tersebut. Itulah kami membuat koperasi yang ada pustaka itu untuk membantu masyarakat tadi untuk menjualnya, dan juga nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Walaupun tidak melalui pelatihan yang kita buat, tetapi nanti melalui pelatihan yang ada di desa-desa, ke kampung, mereka bisa memproduksikan atau menyampaikan kepada kami, karena kami akan secara online untuk menjualnya. Dengan cara nanti dengan ada peminat, kami akan hubungi mereka. Nah, itu untuk menambah ekonomi masyarakat. Oke. Nah, untuk keberadaan perpustakaan kampung nih Pak, yang memang sudah ada di setiap kampung, bagaimana monitoring yang dilakukan oleh pustaka daerah? Ya, kami setiap tahun itu ada monitoring. Dan juga kami ada grup WA. Jadi apa-apa yang dibuat oleh desa-desa atau kampung-kampung itu akan disampaikan kepada staf kami, akan diimpun dan akan disimpan dan akan dihubungi apa yang akan dibuat tersebut. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, baik saudara, ini sudah bisa dilihat hasil dari makeover yang dilakukan oleh Ibu Rasika. Ini sudah terlihat sekali perbedaannya. Ini sudah mulai siap ya Bu Rasika? Kira-kira berapa lama lagi nih finishingnya? Ini mau finish. Oh, udah mau finish ya. Hanya tidak sampai 5 menit saya rasa. Tidak sampai 5 menit tadi sudah prepare. Jadi nah, ini ibu-ibu nih yang memang punya kesibukan sendiri, pagi sudah mengurus anak, mau ke kantor buru-buru, tidak terkejar waktunya, bisa untuk makeover bersama Ibu Rasika di 0852 7495 7471. Atau yang siang-siang nggak sempat masak juga bisa gunakan saus pedas mantap ini, pedas lapar ya Bu. Saus cabai lapar, ekstra pedas 240 ml. Berapa tadi harganya? 15.000. 15.000, hanya 15.000 saja. Oke, hanya 15.000 saja. Ini bisa kontak 0822 7672 3164. Oke, tadi kita sudah ada sausnya, sekarang ini ada pizzanya. Ini saya mau lihat dulu nih pizzanya. Oke. Oke, ini juga produk dari? Iya, produk dari oh iya, ini yummy sekali. Ini mungkin kamera bisa dekat ke saya, jangan ke sayanya, ke pizzanya. Ya. Ini karena belum sarapan. Iya, pakai saus ini. Jadi bisa pakai sausnya. Tapi ini belum dipotong, sayangnya belum dipotong ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba. Dan ini taste-nya, rotinya juga lembut, sausnya juga ada keju mozzarella ini, ada mozzarellanya. Nanti tinggal di sausin aja, tinggal disambelin saja dengan saus cabai lapar ekstra pedas ini. Saya pastikan ini sangat yummy. Ini bisa dapat di mana Ibu? Di mana bisa didapat? Langsung di Lansat Permai. Nah, jarang-jarang dulu kita kalau mau pizza harus ke Pekanbaru. Sekarang kita cukup ke Bunga Raya, kurang lebih 5 menit atau 10 menit dari Kota Si Anda sudah bisa dapatkan pizza dengan harga berapa? 35 pakai mozzarella. 35 pakai mozzarella, free sausnya. Ya, ini luar biasa. Mungkin saya akan coba dulu sedikit. Ya. Pizza ini tuh bisa aja nanti mengorder ke pustaka bisa. Oh, ya. kalau mau order ke perpustakaan. Iya, bisa aja mengorder kan kapan perlunya nanti kita hubungi Ibu nih kan. Ya. Dan ternyata di sebalik tepungnya ini, tepung pizzanya ada sosisnya juga. Ini udah paket lengkap. Saya pastikan pizza ini sangat lembut sekali. Ini memang sudah tidak hangat, sudah dingin, tapi tidak keras tepungnya. Dan ini sangat enak sekali. Ini juga produksi dari Perpustakaan Cerdas Kampung Lansat Permai. Ya, berarti bisa kontak ke Bu Sulis juga 0822 7672 3164. Dan ini saya pegang saja. Iya. Tidak boleh siapa ini. Dan ini enak. Apalagi tambah saus ya. Saus belum tambah lagi kan? Belum tambah saus lagi. Oke. Baik, Ibu Rasika sudah selesai. Ini modelnya dengan siapa? Anissa dari Perpustakaan Daerah. Oke. Dan ini salah satu hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah kita terhadap peserta yang mengikuti program inklusi sosial. Kelas beauty class ya, Bu Rasika. Berapa lama kemarin mengikuti programnya?
Saya beauty class, ikut pelatihan beauty class 2018 dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai narasumber di tahun 2019 untuk pelatihan beauty class yang kedua. Luar biasa, ikut pelatihan dan sekarang jadi mentor, ya. Dan hasilnya bisa dilihat rapi sekali. Ini udah siap untuk berangkat kerja. Jadi ya inilah salah satu program nyata yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak. Program yang sangat positif sekali mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Jadi selama ini jika kita beranggapan bahwa perpustakaan hanya sebagai gudang buku, tempat membaca, tapi sekarang perpustakaan telah bertransformasi menjadi sebuah pusat kegiatan masyarakat yang memang betul-betul melibatkan masyarakat secara langsung dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan. Baiklah, Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan terakhir sekali untuk masyarakat kita? Kita berharap kepada masyarakat untuk dapat datang ke pustaka daerah kita dan juga pustaka yang ada di kampung-kampung. Karena pustaka itu merupakan sumber ilmu, ya, sumber suatu kegiatan untuk dapat kiranya menambah ilmu, untuk kiranya nanti berinovasi, ya, untuk tentunya untuk menambah daripada pendapatan keluarga sesuai dengan ilmu yang didapat. Apakah mau teknologi, apa mau komputer, apakah mau latihan memasak dan sebagainya, dengan ilmu itu mereka akan melakukan suatu program di masing-masing keluarga. Baik, terima kasih Ibu Sulis, terima kasih Ibu Rasika, terima kasih juga model. Ya, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di catatan Bang Eki. Baiklah saudara, demikianlah bincang-bincang kami di catatan Bang Eki kali ini dengan tema transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Dan saya mengajak Anda untuk tetap gunakan produksi dari para pelaku usaha lokal kita seperti dari Ibu Sulis dengan produk saus cabai laparnya dan program beauty atau program kecantikan bersama Ibu Rasika, dan ini semua merupakan program-program nyata yang nyata hasilnya dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya banyak kamu